Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah akhirnya kami dari Bisyaro.id insya Allah akan kembali menemani malam-malam dari Bapak Ibu sekalian yang insya Allah pada malam hari ini dari Bisyaro.id akan membahas apa benar modal dari bank itu tidak riba yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz kita, gurunda kita Ustadz Firly Bisyarah nantinya. Alhamdulillah kita malam hari ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini bagi Bapak Ibu sekalian pasti ya yang mengikuti Zoom kali ini benar-benar sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan para sahabat, para pengikut, para pejuang dakwanya ya mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini sudah ada 14 partisipan ya, udah ada 14 peserta. Insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai Ustadz Firly Bisyara.id yang akan membahas apa benar modal dari bank itu tidak riba. Tapi sebelum masuk ke pemateri, sebelum masuk ke materi inti kita pada malam hari ini, barangkali kita juga nih dari Bisyara.id, dari tim Bisyara.id ingin mengenal lebih jauh dari Bapak Ibu sekalian. Kan gak asik ya kalau kita Zoom dari Bisyara.id ikut terus tapi tidak pernah kenal nih kita. Oke, yang udah on cam dari Pak Dedi Wahyudi. Assalamualaikum Pak Dedi. Boleh untuk aktifkan audionya Pak. Masih termute Pak audionya. Nah, itu belum berubah ya Pak audionya. Masih merah. Tombol merahnya belum dipijit Pak. Oke, belum aktif Pak. Malu-malu itu mau ngomong malu-malu itu. Oh gitu. Orang Tasik itu gitu suka malu-malu. Dengan alasan nggak bisa mencetnya Ustaz ya. Iya. Oh, Baik, itu ada baik. tulisannya itu iPhone. Nah, mungkin belum paham kalau HP iPhone itu bisa nggak dibuat zoom ya. Malah ketinggalan zaman. Oke, oke. Nanti kalau gitu Pak Dedi nggak bisa bertanya ke Ustadz Firly nih gimana? Oke, oke. Baik Pak Dedi, kita bisa ke yang lain dulu ya. Insya Allah nanti Pak Dedi kalau sudah bisa aktifkan audionya kita bisa berinteraksi dengan Ustadz Firly juga. Dari Pak Rafli. Assalamualaikum Pak Rafli. Apakah terhubung? Suara kita terdengar? Pak Raffi ya. Oh, Pak Raffi belum audionya belum terhubung ya, Pak ya. Berikutnya ke Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Apakah terhubung dengan kita? Kita sapa terlebih dahulu Pak Adi. Waalaikumsalam. Lagi di Ah, jalanan nih, Pak. Nah, oke, Alhamdulillah sehat Pak Adi kabarnya. alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah. Pak Adi asalnya dari mana Pak? Asal dari Kebumen. Kebumen, Masya Allah dekat dengan kantor Bisyara Pak. Nanti kalau misalnya mau singgah, silakan singgah. Tapi jangan tanya Ustadz Fili ada di mana. Biasanya kalau nggak di kantor Jakarta ya kantor Yogyakarta. Oke, Pak Adi, alasan Pak Adi ikut acara malam hari ini itu apa Pak? Motivasinya, mohon maaf, Nah, motivasi. nambah ilmu, nambah pengetahuan. Oke, kemudian Pak harapan yang lebih besar lagi. Harapannya ya Hmm. tahu mana kata-kata riba, mana yang enggak. Oh ya ya, saya kirain mana tahu dari Ustadz Firly yang tadinya riba nggak boleh jadi boleh. Baik baik, terima kasih Pak Adi, semoga sehat selalu ya. Baik, kita boleh satu lagi ya, Insya Allah dari Pak Pak Gigi, boleh. Assalamualaikum Pak Gigi, bintang terang Demak. Assalamualaikum Pak Gigi, apakah terhubung dengan kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. Terima kasih Mas. Alhamdulillah. Pak Habis Gigi, Ada bosnya banjiran ini Demak Demak. ini ya.
Oh, gimana Ada gimana Sat? bosnya, ada Oh, bosnya Demak ini, oh ada bos bosnya band. Demak. Habis Masya Allah. kebanjiran Ustadz, habis kebanjiran. Waduh, oh iya ya, Demak kebanjiran ya. Ya, Wah, baru surut Guys. tadi pagi ya. Masya Bisa Allah. dilalui Semoga jalannya. bisa segera tidak tidak banjir lagi ya. Berarti ini Amin, kabar amin, amin. kabar baik atau kabar buruk ini Pak Gigi? Alhamdulillah. Semuanya Kabar disyukuri. baiknya di tempat kami hanya 30 senti, Alhamdulillah. Oh, 30 alhamdulillah, senti. Masya Allah. Yang paling parah itu perbatasan Kudus, ada yang sampai hampir 3 meter. Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sudah surut ini pagi ini. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah Ya, waktu surut. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga Bapak Ibu Alhamdulillah. sekalian kita bisa mendoakan di daerah Demak, semoga yang mendapatkan musibah semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan ya Amin. dan juga Amin, segera amin. surut lah bisa Amin, berbahagia amin. lagi. Baik Pak Gigi, harapannya Pak atau motivasi Pak Gigi ikut acara malam hari ini Nah, apa Pak? Padahal dalam yang keadaan ya. yang barusan saja banjir gitu ya, tapi tetap ikut kelas di Bisaro ini apa Pak alasannya? Alhamdulillah. Jadi insya Allah yang pertama saya pengen tolabil ilmi dengan Pak Ustadz Firly, Alhamdulillah. Dan yang kedua kami pengen tahu bahwa mana sih batasannya riba dan mana batasannya yang tidak riba. Jadi kami pengen agar harta yang kami dapatkan itu halalan thayyiban, harta yang diberkahi, bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Terima Amin, kasih. amin. Amin, Iya, amin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi siap-siap pusing ya, Pak ya. Saya dulu ikut kelas 4 hari itu juga pusing, 4 hari pusingnya itu. Sampai sekarang berarti masih pusing, Pak. Makanya ikut ya. Alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Ustadz Firly memang buat kita pusing ini, Pak. Baik-baik. Ya, insya Allah semoga ada titik terangnya ya, Pak. Seperti nama Pak Gigi, Bintang Terang Demak. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah, insya Baik, Allah. baik, baik. Alhamdulillah, insya Allah nextnya buat Bapak Ibu sekalian yang kita belum ada kenalan, insya Allah nanti di lain waktu kita bisa kenalan ya. Atau juga nanti ketika masuk ke sesi tanya jawab, boleh banget untuk aktifkan audio dan juga videonya kalau boleh gitu ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang karena tadi kita dengar suaranya saja ya pemateri dan pembicara kita pada malam hari ini Ustadz Firly kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Firly. Bisyarah. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Masya Allah. Mas Nur, bagaimana Udah. kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Sepertinya Oke, alhamdulillah. pekan-pekan ini atau bulan ini atau tahun ini kelihatan lebih langsing ya Ustadz ya. Nggak gitu juga. Nanti boleh Ustadz tips-tips dan triknya ya. Baik, Ustadz Pilih sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Sepertinya Mas Nur juga sehat, oke. sehat, sehat Ustadz. Kalau nggak sehat, barangkali kayaknya nggak bisa menemani malamnya Ustadz Fil ya. Saya kira. Iya, iya, iya. Siap, 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 siap. Oke, sepertinya Pak Dedi Wahyudi sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Firly. Maka kita efektifkan waktu ini untuk tolabul ilmi. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulai, agar kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini temanya tentang apa benar bahwa modal dari bank itu tidak riba. Nah ini nih masih saja banyak sekali ya, apalagi penawaran-penawaran dari bank itu wah luar biasa. Di kantong nggak ada duit, pengen bisnis tapi nggak ada modal, wah ada tawaran menarik nih. Nah insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini bersama Ustadz Firly Ferdiansyah. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu kami persilakan Ustadz Firly Bisyara. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul kembali bersama Bisyarah. Ya, mungkin beberapa lama waktu kemarin kita break, gitu juga harusnya kajian ini minggu lalu ke pending minggu ini. Nah, diskusinya malam hari ini apa benar bahwa modal dari bank itu tidak riba? Maka jawabannya tidak benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri Oh, dengan cepet hamdalah nggak? bersama-sama. Cepet banget ya, langsung konklusi ya. Oke,
Sekarang kita harus buktikan dulu ya, modal dari bank itu akadnya apa? Ya, walaupun secara penyampaian itu modal, tapi benar nggak ini akad permodalan? Nah, atau ternyata implementasinya berbeda. Nah, kalau mau kita tarik cepat, itu sebenarnya yang menjadi pemicu awal itu kan apa akadnya, lalu apa kelanjutannya. Nah, kelanjutannya inilah yang menjadi riba. Makanya yang harus kita pahami dulu di awal itu akad awalnya. Karena salah memahami akad awalnya, hakikatnya berpotensi salah dalam implementasinya. Nah, berarti kita harus paham dulu apa akad yang dilakukan. Nah, sekarang kalau kita dapat modal dari bank, pertanyaannya punya kewajiban untuk mengembalikan yang senilai nggak? Iya kan? Apapun kondisi bisnisnya, baik beruntung atau merugi. Baik menguntungkan atau merugi, kita wajib balik sesuai pokok pemberiannya. Nah, apakah ini bisa dibilang sebagai modal? Sebenarnya tidak, karena kalau modal itu masuk dalam kepemilikan bisnis, yang mana akan berdampak pada untung dan rugi. Yang berdampak pada untung dan rugi. Nah, yang jadi permasalahan adalah benar nggak seperti itu akad di dalam pinjaman atau ya akad dalam permodalan di bank. Nah, hakikatnya itu akadnya tetap pinjaman, yaitu core. Nah, makanya kita harus paham core itu apa. Nah, kita bedah sedikit ya. Yes. Saya men-share eh, materinya sedikit. Sudah masuk ya? Materinya masuk, Mas Nur? Sudah Zat, aman. Alhamdulillah. Siap. Wah, keren ini desainnya. Ya, soalnya di desain ini nama tukang desain. Kalau desain sendiri nggak bisa lah. Nah, kita harus paham apa itu pinjaman. Nah, kalau kita positioningkan, ya, kalau kita positioningkan, itu kita harus tahu dulu apa pengertian utang atau dain. Nah, kalau secara bahasa ad-dainu itu makana fi dhimah. Utang itu adalah apa-apa yang telah berada dalam tanggungan. Nah, kalau pengertian secara syar'inya itu masabata minal mali fi dhimati di akodin awistilahin awistikorodin. Nah, ini kunci ya. Utang adalah apa-apa atau harta yang telah tetap dalam tanggungan. Nah, penyebabnya ada tiga. Pertama, karenanya adanya akad. Contohnya, Mas Nur, saya beli HP-nya 2 juta ya. Oh iya boleh, tapi saya bayarnya bulan depan. Nah, itu karena pertukaran yang tertunda salah satunya. Nah, maka sebulan lagi saya bayar 1 juta, 2 juta itu adalah utang jatuhnya. Nah, utang karena akad. Yang berikutnya, karena istihlak atau perusakan. Misalnya saya pinjam, eh, Mas Nur saya pinjam HP-nya ya. Nah, terus dengan ceroboh jatuhin. Terus rusak HP-nya. Nah, maka ini masuk menjadi utang HP kepada Mas Nur. Nah, atau yang karena ketiga adanya peminjaman istiqoroh atau kor pinjaman itu. Mas Nur, saya pinjam uangnya 1 juta ya. Nah, pinjam uang 1 juta ini jatuhnya kor. Nah, disinilah kita harus paham bahwasannya utang itu terjadi karena tiga hal. Nah, di sini juga ya, saya mau sampaikan, janji itu bukan utang. Tidak ada penyebab utang itu kok janji. Penyebab utang itu kalau dalam fikih itu tiga ini. Maka doktrin selama ini janji adalah utang itu tidak tepat. Beda lagi kalau saya bilang sama Mas Nur, Mas Nur saya beli HP-nya ya.
saya bayar 1 bulan lagi. Ini bukan janji namanya, ini akad. Maka menjadi wajib membayar 1 bulan lagi. Bukan terus, lu kamu kemarin janjinya bayar 2 juta 1 bulan lagi. Itu bukan karena janji, tapi karena akad. Nah, itu perlu dipelajari lebih dalam. Nah, cuman diskusinya lain waktu. Soalnya nanti nggak tambah bingung. Nah, sekarang penyebab utang itu ada 3. Pertama, gara-gara akad. Kedua, karena perusakan. Ketiga, karena ada pinjaman. Nah, yang kita akan perdalam itu ini. Jadi karena ini kan. Jadi utang adalah apa-apa yang telah tetap dalam tanggungannya karena 3 sebab. Pertama, utang karena akad atau pertukaran, ya muawadoh, misalnya utang sewa dalam ijaroh atau utang dagang dalam jual beli kayak tadi itu HP. Yang kedua, utang karena merusak barang orang lain, ya istihlak atau itlaf itu. Nah, yang ketiga, utang karena pinjaman, yaitu qard, misalnya seseorang pinjam uang kepada orang lain. Nah, itu utang. Nah, kalau kita masuk ke qard itu yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke spesifik pengertian dari pinjaman atau al-qard. Ya. Jadi kalau pengertian qard itu secara istilah atau secara syar'i itu kan dafu malin irfakon liman yang takfiu bihi wa yuraddu badaluhu. Jadi memberikan harta untuk menolong sesama bagi orang yang akan memanfaatkan harta itu dan mengembalikan penggantinya. Atau yang sering saya pakai malah yang ini. Matu'tihi minal misliyati liyuraddalakam misluhu fil mustaqobal. Jadi pinjaman atau qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat atau harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Oke, ini salah satu kunci. Maka kunci pertama, ya, jadi takrif syar'i itu juga bagian dari dalil ya, yang bersifat kuliah. Jadi dia hukum syariat itu sendiri yang bersifat kuliah. Maka amalan itu harus memenuhi takrif syar'inya. Jadi pinjaman itu apa? Ya, matu'tihi apa-apa yang kamu berikan. Oke. Maka kalau diberikan itu memindahkan kepemilikan. Misalnya Mas Nur, saya pinjam uang 1 juta ya. Oke. Nah, maka Mas Nur memberikan uang 1 juta itu ke saya sebagai pinjaman, berarti sekarang 1 juta itu milik saya. Berarti kalau qard itu memindahkan kepemilikan. Kita cek, apakah Anda kalau pinjam ke bank, itu uang yang diberikan bank jadi milik Anda? Iya kan? Masuk nih, 1. Nah, berupa harta misliat. Jadi hukum asalnya itu harta yang misliat atau harta yang semisal. Nah, uang itu termasuk harta misliat. Yang mana untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya. Nah, maka kalau saya pinjam ke Mas Nur, saya pinjam ya 1 juta. Oke, sudah diberikan 1 jutanya kepada saya. Nah, berarti saya punya kewajiban nggak untuk mengembalikan yang semisal di waktu yang akan datang? Iya, kalau itu pinjaman. Ya, harta yang semisalnya. Kalau semisalnya itu berarti harus dia dia itu harus sejenis dan senilai di masa yang akan datang. Oke, di masa yang akan datang. Maka dikembalikannya besok-besok. Nah, apakah ini terjadi di dalam pemberian dana dari bank? Iya, yang terjadi itu. Karena kalau Anda pinjemnya 1 juta, harusnya pokoknya kembalinya 1 juta kan. Ini di luar kita ngomongin bunga. Oke. Maka sebenarnya praktek yang terjadi di dalam pinjaman
pemberian dana dari bank itu tetap akadnya pinjaman, yaitu qard. Sampai titik ini boleh nggak? Ya, boleh aja orang ngasih pinjaman kok. Bahkan sebenarnya pemberi pinjaman itu hukumnya sunnah. Wow, berarti bank kan amalan sunnah yang dilakukan. Keren kan? Nah, berarti apa? Berarti kan harus dikembalikan yang senilai, yaitu semisal utangnya uang ya baliknya uang. Utangnya rupiah ya baliknya rupiah. Oke. Nah, maka sebenarnya secara fakta pemberian dana dari bank kepada kita, kalau kita ambil modal ke bank, itu hakikatnya tetap akadnya qard. Hukum asalnya boleh, hukum asalnya. Nah, tapi kalau dia jatuhnya pinjaman, ada tambahan hukumnya, yaitu tidak boleh ada tambahan manfaatnya. Kenapa? Karena akan menjadi riba. Itu kan berhenti kan, nggak bersuara. Oke, coba anunya ya. Gitu. Oke. Nah, maka kalau sudah masuk pinjaman tidak boleh ada tambahan manfaat karena jatuhnya riba. Nah, berarti apa? Harus paham riba itu apa. Nah, perkenankan saya share lagi. Tapi yang bab riba. Tuh, materinya kan banyak. Itu mau paham cuma 5 menit gitu. Oh, guru-guru kita aja belajarnya lama. Terus kita kepinginnya belajarnya cepat. Padahal daya serap juga belum tentu bagus. Kenapa saya berani bilang daya serap belum tentu bagus? Karena belajarnya pas tua gitu loh. Bukan dari muda kan. Nah, kita masuk ke pengertian riba. Nah, apa sih riba itu? Nah, secara bahasa adalah tambahan atau ziyadah. Nah, kalau secara syar'i, riba huwa kullu ziyadatin li ahadi al-muta'aqidaini fi aqdil muawadati min ghairi muqabalin au huwa aziyadatu fi muqabalil al-ajal. Jadi riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam pertukaran tanpa ada pengganti. Ini riba fadl. Atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Ini riba nasi'ah. Nah, kalau utang piutang itu masuknya ke riba nasi'ah. Gitu loh. Kenapa? Karena utang piutang itu dia pertukarannya sama barangnya, yaitu uang ketemu uang, tapi gara-gara adanya tambahan waktu, oh balik ke ini besok. Oke, kalau balik ke ini besok, saya kasih tambahan. Nah, berarti tambahan itu terjadi karena ada pengganti waktu. Nah, maka sebenarnya kalau Anda pinjam dana ke bank dan dia berikan, itu hakikat akadnya qard. Dan kalau ada tambahannya jatuhnya riba. Begitu loh. Nah, sedangkan bagaimana hukum riba itu? Dalilnya qat'i haram. Berdasarkan nas Al-Quran yang qat'i tegas. Di mana di Al-Baqarah 275. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sebenarnya tidak boleh pinjaman yang ada tambahan itu. Nanti ada dalilnya sendiri. Iya kan? Nah, maka hakikatnya tetap apabila Anda melakukan pinjaman ke bank, dapat dana, walaupun dia bilangnya, nih tak kasih modal, itu hakikatnya tetap qard. Dan kalau qard, nanti jatuhnya riba. Kalau ada tambahan itu. Nah, dan riba itu termasuk dosa besar gitu loh, kabair. Di hadis ini kan jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Mereka bertanya, apa itu? Udah Rasul bersabda, pertama syirik. Oh, ini syirik nih hati-hati. Ya, mengganti hukum miliknya Allah itu juga masuk ke syirik.
kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan dengan alasan yang benar. Nah, yang berikutnya apa? Memakan riba. Ini termasuk dosa besar. Nah, kemudian memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina wanita mukmin yang baik-baik. Nah, ini tidak boleh, termasuk dosa besar. Nah, riba itu ada dua. Ya, pertama riba fadl, yang kedua riba nasiah. Nah, kalau utang piutang tuh masuknya ke sini nih. Nah, kalau utang piutang tuh masuknya ke sini dia, ke riba nasiah. Nih, ke riba nasiah ini. Makanya kita harus paham connected-nya di mana. Nah, saya agak percepat. Nah, apa sih riba nasiah itu? Nah, riba nasiah itu adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari tempo. Nah, itu riba nasiah. Lalu apa saja dalil-dalil riba itu? Nih, dalilnya kan. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulu kordin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu riba, gitu loh. Nih, setiap utang piutang atau kord ini lebih detail ya, yaitu apa? Ulu kordin. Nih, ulu kordin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang atau kord pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, baik dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, maupun dalam bentuk jasa. Itu semuanya riba. Makanya pada saat Anda meminjam dana ke bank, mendapatkan dana dari bank, lalu Anda kasih tambahan yaitu bunga, itu tetap jatuhnya riba. Nah, idza aqradun fala ya'khudha hadiah. Jika seseorang memberi pinjaman atau qard, janganlah dia mengambil hadiah. Nih, atau dalil yang ini yang lebih detail lagi, az, riba fin nasi'ah. Riba itu dalam nasi'ah, waktu menanti. Nah, maka kalau Anda mengembalikan pinjaman Anda dari bank dalam waktu yang ditempo, dalam waktu ke depan, itu hakikatnya qard, dan kalau ada bunganya itu riba. Makanya sebenarnya mudah melihat itu. Begitu juga kan banyak dalil-dalil yang lainnya. Kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Loh. Atau dalil yang lain ini. Idza aqrada ahadukum qardon fa'adalahu au hamalahu ala daba fala yarkabha wa la yaqbalhu ila ayakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Ini kan dari sini teksnya yang saya potong tadi. Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah berarti barang atau dinaikkan di atas kendaraannya berarti jasa. Maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Karena itu riba. Jadi riba itu bukan sekedar uang tambahan, tapi dalam bentuk barang pun iya, dalam bentuk jasa pun iya. Hati-hati yang punya imani. Imani itu hakikatnya tetap kok. GoPay and the gang. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau nanti ada tambahan manfaatnya, dapat diskon, dapat cashback, dapat free ongkir, maka hakikatnya itu riba. Oke. Nah, lalu siapa saja pelaku riba? Nah, pelaku riba kan sudah disampaikan oleh Rasul. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qol hum sawaun.
Jadi Rasul mengutuk orang yang memakan riba, pemakan riba itu, pemberi riba, ya, juru tulisnya, begitu juga dengan saksinya, mereka semua sama. Padahal sebenarnya yang ngeriba itu cuma si pemakan dan pemberi. Tapi dua dua pihak yang lain yaitu juru tulis maupun saksi kena juga gitu loh. Iya, gue. Yang nggak enaknya kan itu bukan pemakan riba, bukan pemberi riba kok kena dosa yang sama. Makanya kalau pegawai bank itu resign bukan karena tobat riba, itu nanti dosanya masih ngalir itu. Karena ada relasi-relasi saya itu yang dia itu resign dari bank karena dimutasi jauh dari keluarga, aku keluar aja. Terus ada yang karena kerjaannya berat, sering lembur, bukan karena riba. Nah, itu masih lanjut itu. Selama pemakan dan pemberi ribanya masih lanjut ngeriba. Apa ancaman pelaku riba? Kalau Rasulullah SAW dirhamun riba yakuluhu arrojulu wa huwa ya'lamu asadu min sitatin wa salasina zaniyah. Satu dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahuinya itu riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Kayaknya hati-hati kalau pinjam ya dapat dana dari bank itu. Ariba salah satan wasabuuna baban aisaruha mislu an yankiha arojulu umuhu. Riba itu mempunyai 70 pintu dosa. Ini yang paling ringan itu seperti laki-laki menzinai ibu kandungnya. Yang menurut saya itu sudah nggak masuk akal gitu ya. Itu padahal dosa di paling bawahnya. Nah itu ancaman pelaku riba. Bagaimana bila bertobat? Ikut kajian malam ini. Wah ya wis aku bertobat lah. Ora lanjut aku. Nah, disampaikan di Al-Baqarah 279 wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlamuna. Jadi jika kamu bertobat ya, dari pengambilan riba itu sebenarnya maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Makanya kalau mau berhenti dari bank itu harus bayar hanya pokoknya saja. PDO-nya nggak boleh dibayar. Makanya gimana caranya biar bank itu mau? Bahkan kalau Anda sebenarnya mau nyelesainnya, tapi ada tambahan ribanya, itu oleh syariat boleh ditahan dulu penyelesaiannya. Karena apabila dilakukan malah terjadi riba. Tapi bukan dalam rangka tidak mau membayarnya. Banyak sekarang, kami alhamdulillah ketemu banyak pengusaha yang sudah tobat riba. Baik yang nilainya kecil, apalagi yang sampai gede. Sekarang itu ya, gara-gara adanya bank. Itu ada orang yang punya kekayaan, misalnya, punya kekayaan 10M, baik dalam bentuk uang cash maupun aset. Tapi juga punya debt atau tanggungan atau utang 11M. Ada orang kayak gitu. Pertanyaannya dia surplus apa minus? Pertanyaannya dia kaya apa enggak sih? Punya kekayaan 10 tapi punya utang 11. Itu gara-gara ada bank tuh, ada orang kayak gitu sekarang. Pasti paham lah pemain-pemain riba dulu. Bahkan orang kayak gitu aja nggak ada wajib zakat loh. Nah, ini positioningnya ini. Bagaimana bila sudah terlanjur? Waduh, gimana nih? Saya baru tahu nih. Nah, ini Allah ngasih kesempatan flash out. Keren banget ini. Disampaikan di Al-Baqarah 275 ya kan, faman ja'ahu mau'idatu mirobi fantahaya falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, baru tahu nih. Ternyata kalau ngambil dana ke bank ini riba dan itu hukumnya haram. Lalu berhenti, terus aku nggak lanjut.
Nama Allah itu maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, sebelum tahu dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Para ulama menyampaikan insya Allah dimaafkan. Maka bakal baru tahu, oh iya ini riba ini, saya akan berhenti jebret. Yang lalu itu nggak usah dibuang, Pak, masih berhak untuk atau halal untuk Anda. Boleh. Selama syaratnya setelah tahu berhenti. Asik kan? Karena kita kalau suruh ngitung dosa ribanya dari dulu, aduh, udah bingung itu berapa aja. Nah ini di flash out sama Allah. Sudah dikasih tahu. Oke, kredit rumah haram, nggak boleh riba gini-gini. Malah ngambil buat mobil. Ya langsung dilanjut ya di Al-Baqarah 275 itu faman ada faulaika ashabuna hum fiha khalidun. Sudah tahu itu riba kok masih jupuk, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu orang yang kembali mengambil riba. Tuh gimana? Malah bisnisnya tambah gede, top up nih, waduh. Sudah dikasih tahu, masih mengulangi terus dikasih tahu lagi, nggak mau ninggalin riba. Lah gimana? Aku kalau nggak kayak gini nggak bisa kaya. Wajib. Gimana aku mau bisnis kalau nggak pinjem ke bank? Kasih solusi dong, kasih solusi dong. Dikasih solusinya nggak ngerti juga. Lalu bagaimana bila tidak mau meninggalkan riba? Ya tinggal ngikut aja apa yang disampaikan sama Allah kan. Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin fa ilam taf'alu fa'dzanu bi kharbin minallahi wa rasulihi. Jadi penekanannya dua kali ya, orang-orang berimannya ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum kamu pungut. Jika kamu memang orang yang beriman. Dua kali penekanannya. Maka jika tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba ya, maka ketahuilah Allah dan Rasul akan memerangimu. Ya. Kalau penyampaian beberapa ulama itu baik di dunia maupun di akhirat memeranginya itu. Makanya memang banyak kejadian pengusaha yang ambil modalnya ribawi itu bangkrut, terus trouble and the gang and the gang itu banyak. Tapi bukan karena itu kita ngelihatnya ini boleh atau enggak, bermasalah atau enggak, tapi karena memang dalilnya melarang gitu loh. Bukan masalah, oh iya ya aku pinjam ke bank bisnisku elek. Sebenarnya yang bisnisnya semakin moncer itu juga banyak, Pak. Bahkan lebih banyak daripada yang keok. Soalnya kalau yang pebisnisnya yang keok lebih banyak, banknya tutup, wih. Maka positioningnya sebegitu. Nah, monggo kalau kuat lawan Allah dan Rasul ini. Kan begitu kan. Nah, maka telah nyata, telah bisa kita sampaikan bahwasannya apa namanya pinjaman atau apa benar bahwa modal dari bank itu tidak riba? Itu tidak benar karena itu riba. Kenapa? Karena akad yang Anda jalankan pada saat menerima dana dari bank itu adalah dana yang sifatnya atau akadnya adalah qard pinjaman. Tapi adanya bunga membuat dia jatuhnya jadi riba. Kaidah gampangnya kan kulu qardin jaro manfaatan bahwa riba tadi. Nah, monggo. Apa yang akan menjadi bahan pemikiran Anda bahwasanya kalau memang modal dari bank itu riba, apa yang akan Anda lakukan? Akan melanjutkan, jadikan itu solusi. Saya punya klien itu, dia bisnisnya gede. Nah, cuman dia itu dulu itu agak berlagak sombong. Yaitu apa?
Jadi bisnisnya itu bisnis cocoran besi itu. Nah, dia tuh berlagak sombong kalau menerima tender itu nggak mau minta DP. Karena kalau minta DP berarti nggak bonafit. Nah, cuman solusi dia ngambil ke bank yang nilainya sampai MM-an. Nah, sekarang sudah tobat riba mau menyelesaikan, makanya pakai kami untuk laporan keuangan dan konsultasinya. Padahal karena sekarang tidak mau ngambil lagi ke bank, dia menerapkan adanya DP 50% untuk orang yang mau beli. Ya ternyata ada juga yang mau kok yang DP 50% itu. Nah, bahkan kalau dia dinego nggak pakai DP, wah nggak bisa Pak. Saya nggak kuat kalau nggak pakai DP. Soalnya sekarang saya juga udah nggak pinjem ke bank gitu kan. Loh dulu kok bisa ya, sekarang saya nggak mau ngeriba lagi. Mau pinjem ke bank. Tapi ya ada yang mau akhirnya. Dan bisa. Bisnisnya tetap jalan. Omsetnya bagus. Karena yang penting mutu. Kalau mutunya bagus, orang juga trust dan mau saja bayar seperti itu. Oke, jadi sebenarnya banyak solusinya kalau Anda tidak mau pakai dana dari bank. Termasuk permodalan, nanti sebenarnya ada dengan cara sirkah. Cuman masalahnya Anda udah paham sirkah belum? Banyak orang-orang yang dilarang, jangan pinjam ke bank riba, pinjam ke bank riba. Lalu apa solusinya? Kasih kami solusinya. Didatengin solusinya sirkah. Jebret, dikasih modal, jebret. Tapi pemahamannya kayak utang bank. Wah, wes dedel duel itu. Jadi dia pikir modal yang masuk dengan akad sirkah itu bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Kayak kalau dia pinjam ke bank. Nggak boleh kalau modal sirkah. Wajib untuk sirkahnya. Gitu. Udah dia pakai untuk dirinya sendiri termasuk konsumtivitas pribadinya juga. Akhirnya dedel duel bisnisnya kan. Yang penting ngasih bagi hasil ceritanya gitu. Ya nggak bisa. Nah makanya harus belajar sirkah juga yang benar bagaimana. Nah masalahnya urung belajar yang penting untuk duit. Ingat ya, solusinya itu bukan di uang tapi di ilmunya dulu. Nggak punya ilmu ya dedel duel kok. Bukan masalah ada duitnya atau enggak. Pakai gebrak-gebrak meja. Dari mana duitnya? Oh itu kan malah jadi jadi kayak siapa gitu. Oke, dan hati-hati. Mumpung masih hangat ini pilpres. Saya sampaikan, negara kita ini juga berhutang riba. Bahkan untuk tahun ini, untuk membayar bunga ribanya saja, hampir 500 triliun. Padahal APBN kita 2000-an. Utangnya semakin naik. Kalau utang umumnya 8.000, belum sama BUMN dan lain-lain. Itu mau negaranya berkah. Iya, iya. Makanya ada nggak paslon kemarin yang mau berantas riba itu? Percuma, Pak. Maaf ya, saya agak emosi kalau misalnya. Karena nggak selesai-selesai permasalahan negara kita ini. Coba krisis ekonomi itu ya, salah satu penyebabnya ya riba itu. Dulu 20 tahunan, naik 10 tahunan, 5 tahunan, sekarang tiap tahun krisis ekonomi ini. Salah satunya gara-gara riba itu. Dan salah satu nadi di dalam kapitalisme, dia pakai bunga bank atau riba itu. Makanya nggak mungkin riba hilang kalau sistem ekonominya masih kapitalisme. Dan tidak ada sistem ekonomi selain Islam yang melarang riba itu. Nah, untuk itulah kenapa kita perlu belajar ilmunya. Datangilah kajiannya. Oke, ya kalau masih bisanya online ya online, tapi kalau ada yang offline offline datangi. Begitu, Mas Nur. Siap, itu awalan dari saya. Monggo kalau mau ada info ataupun diskusi setelah ini, silahkan boleh tanya jawab. Tapi kayaknya nggak ada yang mau nanya. Mungkin kita cukupkan sekian. Nah, saya kembalikan dulu kepada Mas Nur. Saya izin buat minum dulu sebentar. Begitu ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Monggo Baik, Mas baik. Nur. Iya, Nur. Ini kayaknya terdiam semua ini, Ustaz. Masya Ya Allah. karena mic-nya dimatikan, makanya terdiam semua. Ini kayaknya semua kena ya.
Dari mungkin barangkali personalnya yang sudah meminjam bank di minjam uang di bank. Yang kedua itu adalah kitanya kitanya secara personal kena, banknya juga kena. Satu lagi juga calon presiden juga kena, Ustaz. Gak salah apa-apa. Ya, begitulah ya. Karena hari ini memang seperti yang Rasulullah dan para sahabat bicarakan, nanti di akhir zaman akan ada orang yang ketika berbisnis itu nggak paham sama sekali muamalah, tapi dia berbisnis saja, nggak peduli lagi halal dan haram. Wah, ini sangat bahaya. Kenapa? Karena memang udah hari ini tuh udah nggak ada lagi, jarang sekali ya, ada negara yang menggaungkan anti riba. Kalau ada kepentingan di situ dan bisa punya manfaat buat mereka, ya kenapa tidak gitu kan ya. Nah, seperti itulah kira-kira sistem hari ini. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah dari Bapak Ibu sekalian bertambah terus ya. Pesertanya ada 57 sekarang. Kami boleh banget buat Bapak Ibu sekalian yang barangkali masih ada ya keraguan atau ragu-ragu atau ada pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu juga boleh. Alhamdulillah sudah ada Pak Hernandi, dan juga dari Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan bisa melalui via chat kalau tidak mau langsung aktif audionya. Nah, seperti tadi yang udah Ustadz Firly sampaikan, ya materi nanti bisa minta langsung ke adminnya dari bisyaro.id ya Pak ya, atau Ibu ya Bu, untuk langsung chat aja admin dari bisyaro.id. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Firly ya, tentu pembelajaran Zoom malam hari ini tidak cukup agar benar-benar kita bisa paham. Maka harus ada pembelajaran-pembelajaran komprehensif. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Fernandi, kami dari bisyara.id ada sedikit info yang bisa kami sampaikan. Barangkali ini menjadi solusi ya atas kegelisahan, atas keraguan, atas ketidaktahuan dari Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah solusi dari Bisyaro adalah seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita udah banyak berbicara tentang bagaimana bahayanya riba ya, bagaimana juga banyak sekali yang terjadi di hidup kita saat ini tentang riba. Terus bagaimana solusi penyelesaian utang riba dan permodalan tanpa riba? Nah, insya Allah kita dari bisyara.id ada kelas spesial yang akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah dan juga kakaknya Ustadz Firly, Pak El Chandra. Ya, jadi insya Allah apa saja yang ada di kelas pada Zoom atau penawaran dari bisyara.id ini. Sebentar ya, sedikit macet. Oke, kita ulang sekali lagi. Nah, ini bisa di-save juga barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan. Tentu kita edukasi ada, mencoba untuk memberikan juga solusinya. Nah, insya Allah kami dari bisyara.id akan memberikan kelas ya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini teruntuk bagi Bapak Ibu sekalian yang masih terjerat riba, pengen lepas dari jeratan riba tapi bingung seperti apa, punya utang juga dari lembaga ribawi seperti apa, stuck karena bingung menghindari riba seperti apa. Ini juga masih banyak banget ya dari saudara-saudara kita yang bingung untuk menghindari riba ini seperti apa. Kemudian dapat suntikan dana dari lembaga ribawi, mau bisnis tapi takut dengan modal ribawi. Nah, ini cocok banget buat Bapak Ibu sekalian untuk ikut kelas dari bisyaro.id ini ya. Karena tentu ketika kita menjalankan bisnis ini menggunakan Kimah Ruhiyah juga, insya Allah akan mendapatkan pahala yang Masya Allah sangat luar biasa ya. Kemudian kelas bisyara.id ini insya Allah ya akan ya dibersamai dan dipimpin oleh Ustadz Firdiansa, kemudian diedukasi bersama kakak kandung sendiri ya. Jadi ini unik ya. Biasanya kan kalau kita kolaborasi ya, Ustadz Firly kolaborasi dengan pemateri-pemateri lain. Nah, ini dengan kakak sendiri ini. Kayaknya dari lahir udah membicarakan fikih muamalah ini Ustadz Firly ya. Baik ya, kita insya Allah akan dibersamai oleh Pak El Chandra. Beliau adalah ex-bank yang juga udah lama bekerja di bank, ya Bank Indonesia. Kemudian juga beliau saat ini General Manager Trust Solusi Syariah.
Kalau beliau kantornya ada di Jogja juga, cuma di Jalan Kaliurang. Kemudian beliau juga mantan pegawai lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun. Nah, jadi memang kalau masalah dari Bapak Ibu sekalian yang tadi di atas kita baca, insya Allah beliau salah satu orang yang tepat untuk memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan edukasi-edukasinya. Dan juga akan dipimpin oleh Ustadz Ferdiansyah. Beliau founder dan owner dari Bisyaro.id, kemudian juga udah sering dipanggil penghulu syirkah ya. Penghulu syirkah. Sepertinya setelah Syawal ini beliau insya Allah akan dipanggil. Oh enggak ya Ustaz ya. Itu penghulu nikah ya. Kalau ini beda, penghulu syirkah. Kemudian beliau juga ketua Islamic Business Coaching ya IBC. Beliau pernah menjadi ketua di angkatan 4, 5, dan 6. Dan juga penulis buku Udah Syirkahin Aja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya bukunya ya. Tinggal kita menunggu nih buku keduanya kapan nih Ustadz Firly ya. Karena kita juga tidak sabar ya. Nah, insya Allah. Nah, materinya apa aja yang akan dibahas? Insya Allah materinya yang pertama solusi penyelesaian utang riba. Materi penyelesaian utang riba ini yang akan disampaikan oleh Pak El Chandra. Beliau merupakan mantan bankir dengan pengalaman puluhan tahun dan yang sudah pasti mengetahui cara kerja bank dalam utang piutang. Ya, jadi jangan lagi kita mohon maaf ya dibodohin, dikerjain atau ditipu-tipu ya oleh bank itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah solusi permodalan tanpa riba. Nah, sebagai praktisi bisnis sekaligus konsultan bisnis, yaitu Ustadz Firly Ferdiansyah adalah salah satu pelaku bisnis yang mengajak para pebisnis lain agar terhindar dari jerat riba dengan metode yang sudah beliau terapkan dalam semua bisnisnya yang mana semua berjalan hingga saat ini. Udah tahu ya bisnis dari Ustadz Firly. Banyak sekali ya. Salah satunya adalah bubur Syarifah dan itu syirkah dengan Pak El Chandra. Nah, ini menarik sekali ya. Masya Allah sampai banyak cabangnya ya. Ada di waktu itu di Jalan Lawanu Yogyakarta, ada juga di Malioboro dan sekitarnya. Selain dua materi utama ini, ada juga mendapatkan arahan sistematis dalam penyelesaian utang, permodalan tanpa hutang riba dan tools kit workshop berupa buku panduan dalam memulai bisnis karya Ustadz Firly Ferdiansyah. Oh ini sepertinya buku baru ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah untuk nilai investasinya berapa? Yang awalnya 1 juta menjadi 500.000. Tapi ini hari terakhir nih sepertinya ya early bird. Dari tanggal 1 sampai 20 Februari 2024 ada early bird khusus untuk satu orang. Yang tadinya 1 juta, yang tadinya 500.000 menjadi 400.000. Nah tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengajak temannya menjadi lebih sedikit lagi untuk investasinya sebesar 700.000 untuk 2 orang. Benefitnya apa saja? Nah, ini mendapatkan buku Udah Syirkahin Aja dan juga Circle Pengusaha Muslim, solusi utang piutang tanpa riba yang struktur dan juga solusi permodalan tanpa riba yang konkret sesuai syariah. Nah, kemudian kelasnya ini by Zoom ya, Bapak Ibu sekalian ya. By Zoom karena ketika kita by Zoom juga bisa mengikuti secara fleksibel dan insya Allah juga ada rekamannya. Nah, ini dia untuk hari-harinya, untuk tanggalnya, untuk materinya ya atau rundownnya kita dimulai hari Senin 14 Maret 2024. Jadi sebentar lagi ya. Yang pertama ada Ustadz Firly solusi permodalan, kemudian di hari Kamisnya solusi penyelesaian utang satu ya bersama Pak El Chandra. Kemudian di Senin berarti Senin Kamis ya. Nah, ini cocok banget ini. Sekalian puasa Senin Kamis ya. Kemudian di Seninnya 25 Maret solusi permodalan yang kedua bersama Pak Firly, Start Firly yang kemudian ada di hari Kamis dengan Pak El Chandra. Hari Senin lagi itu ada fokus grup diskusinya ya. Ada FGD-nya ya. Jadi kita juga bisa berinteraksi langsung, bisa bertanya di forum-forum tersebut. Nah, kegiatan ini dimulai setiap jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, jadi ini bisa bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang bekerja juga bisa sambil dengerin ya. Asalkan dengerinnya nggak sama bos banknya. Nanti kalau bos banknya keluar pada tutup banknya. Ya, alhamdulillah juga sih. Nah, lengkapi momen Ramadan Anda dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang akan membantu Anda semua yang terjerat utang riba dan menginginkan permodalan tanpa riba. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kelas muamalah dengan ilmu terapan dari para ahli dengan harga yang relatif terjangkau.
Demikian Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa ikutin terus ya kegiatan-kegiatan dari Bisyaro.id, baik itu yang gratis ataupun ada yang investasinya. Karena salah satu visi atau misi dari Bisyaro.id adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah di chat sudah ada Jangan sampai jangan pertanyaan. sampai kalau dulu mau bisnis utang bank aja dengan ribawi berani. Terus kalau nyari ilmunya mintanya gratisan. Ya maksud saya kan dulu dulu aja berani kok untuk hal yang salah, malah sekarang yang malah yang bener malah nyari solusinya nggak ada. Siap, silakan masuk ke tanya jawab ya. Ya, benar sekali Ustaz. Ini alhamdulillah dari chat Hmm, juga sudah ada yang resen sudah ada. Sepertinya Pak Hernandi hmm. sudah capek dari tadi angkat tangan terus. Kami persilakan Pak Hernandi. Siap, monggo Pak Hernandi. Gimana Bandung aman hujan? Alhamdulillah, aman-aman Ustadz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siap, siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, yang pertama ini Ustadz, kalau kita belanja, misalnya kalau saya belanja ke apa Indomaret, misalnya atau Alfa gitu kan, suka dapat poin itu, suka dapat voucher gitu kan ya. Jadi nanti Hmm. kalau udah terkumpul vouchernya, kemudian kita belanjakan, nah apakah itu diperbolehkan atau enggak gitu ya voucher itu gitu ya. Jadi nanti pada saat kita belanja lagi karena udah terkumpul nih lumayan udah ada 20.000 misalnya 30.000 gitu ya. Nanti pada saat belanja ya, diliatin vouchernya nanti kita dapat potongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ya. kalau kita belanja online juga nih, online juga sama ya. Kadang kita suka GoFood misalnya tanpa kita ketahui, tahu-tahu saya ada poin gitu kan di situ suka ada poin. Jadi kalau belanjanya sekian, poinnya bisa digunakan gitu ya. Nah, apakah itu diperbolehkan atau enggak gitu ya? Tapi memang kita nggak pernah tahu ya, tahu-tahu karena mungkin kita misalnya kalau lagi hujan, lagi apa kan kita GoFood aja lah ya, nggak males keluar gitu ya. Nah, itu gimana ininya apa secara syar'inya Siap. seperti itu ya. Ya. Kira mungkin Berarti itu tidak ada ya. itu Berarti kirain mau minta gimana caranya biar bisa pinjam ke bank agar tidak riba gitu. oh, Ternyata alhamdulillah mengenai oh saya, ya. Siap. saya tinggalkan 3 tahun yang lalu itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Semoga Alhamdulillah. bisnisnya ke depannya tidak bersinggungan dengan ribawi dan semoga Iya. diberi harta yang berkah dan berlimpah. Tapi tetap Oke. kalau untuk apa kalau untuk ilmunya insya Allah sih saya walaupun alhamdulillah sudah tidak berhubungan dengan bank tetap selalu menarik sih buat saya ilmu ini gitu kan karena Ya. terus terang aja Ustadz ya kadang udah 3 tahun aja saya masih dalam pikiran saya, aduh saya ada rumah nih depan rumah kita gitu ya. Kalau nggak Hmm. dibeli gimana? Kalau dibeli juga dananya belum cukup gitu. Apa suka ada deh bener-bener gitu kan. Jadi kalau saya nggak nimba ilmu lagi kayak begini, itu memang Iya. dikhawatir. Termasuk Ini lingkungannya, Pak Hernandi. betul, Kita iya. harus diperkuat oleh lingkungan. Nah, ketemunya sama Iya, lingkungan yang ngutang ke bank juga. Yo, lama-lama udahlah betul, pakai aja betul. BU gitu kan. Khawatirkan. Insya Allah deh kalau Lewat waktu juga ntar. kalau Siap, waktunya siap. pas bentrok, ya saya juga ingin apa ingin menimba ilmu terus lah insya Allah ikut ya di Siap, nanti gitu. Kemudian siap. yang terakhir Ustadz saya minta tips saja ya. Kadang kita di kantor gitu kan hampir semua teman-teman kan pada pinjem gitu kan pakai SK-nya. Hmm. Nah, kadang-kadang saya dianggap aneh aja oleh mereka gitu ya. Dan nah Hmm. itu gimana sih cara nyikapinya? Kadang kalau saya ngomongin riba juga rasanya udah susah Ustadz, mohon maaf ya gitu kan. Kalau kita bicara, Hmm. saya nggak mau pinjem lah karena riba. Kadang mereka yang mentertawakan gitu kan, ya hari gini masih ngomongin riba, nah gitu-gitu tuh sayanya harus gimana? Hmm. Tapi di satu sisi saya terus terang aja pingin sekali gitu kan mengajak mereka untuk tidak lagi lah gitu kan, tidak lagi pinjem-pinjem eh, ke bank karena memang kalau di kantor itu kan sangat mudah Ustaz ya, cuma kita tidak perlu Iya. menginginkan apapun kan, cukup Banknya nyekolahin. malah yang kerja keras untuk biar segera Iya, bisa cair. mungkin ada tipsnya lah gimana nih sikap Siap. saya
atau mungkin cara edukasi kepada merekanya mulai dari mana gitu. Saya kira itu Siap. Ustaz. Mohon maaf nih Oke. agak banyak nih pertanyaannya ya. Siap, siap. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, yang pertama, kalau kita beli misalnya ke supermarket atau minimarket terus dapat bonus, itu boleh. Bonus itu dia di luar objek akadnya. Nah, yang penting akad untuk objek akadnya sah, maka boleh diperbolehkan bonus. Nah, kalau dalilnya itu dulu dulu itu pernah ada seseorang yang membeli di zaman Rasul itu ada orang yang membeli budak. Nah, tapi budak itu juga memiliki harta gitu loh, ada bawa barang. Nah, terus barangnya diperbolehkan untuk si pembeli itu. Makanya dia selama tambahan dari si objek-objek yang dijual belikan tidak mempengaruhi objek, tambahan itu diperbolehkan. Nah, maka kalau dapat poin itu boleh. Dan poinnya pun karena bentuknya tabaruk itu boleh sesuai dengan settingannya dia. Oke, dapat misalnya belanja ini dapat 5 poin. Nah, nanti poinnya kalau terkumpul 1.000 bisa ditukar dengan ini. Nah, itu boleh, terserah dia karena dia yang ngasih. Itu di luar objek. Nah, tapi kalau sudah dikasih memang jadi haknya dia. Nah, tinggal mengikuti sistemasi yang diberikan oleh si pemberi bonus itu. Nah, bisa dalam bentuk langsung ataupun dalam bentuk apa namanya poin dan lain-lain. Nah, jadi silahkan diterima saja, itu boleh. Oke, tadi yang kedua itu apa Pak Hernandi? Saya agak lupa. Yang itu belanjanya online. Online Nah, saya juga oke, tidak tahu sama kalau itu. saja. Kalau belanja online itu yang terpenting akad akad jual belinya sah. Ya. Makanya harus paham dulu akad jual beli yang sah itu seperti apa. Nah, tapi kalau Anda bicara tentang GoFood, kalau di sini tuh GoFood itu multi akad gitu. Nah, saya alhamdulillah belum pernah GoFood itu. Dan bisnis saya juga saya tidak GoFood kan. Maka sebenarnya akad di dalam GoFood itu tidak sah karena dia terjadi multi akad. Pertama, adanya talangan. Kedua, adanya ujroh. Dan yang ketiga, adanya samsaroh, komisi. Dan tiga akad ini mengikat. Makanya GoFood itu tidak sah akadnya. Berarti kalau ada perkara turunannya dapat bonus, bonusnya juga nggak sah gitu loh. Nah, beda sama minimarket yang tadi. Maka jangan gunakan bonusnya di dalam GoFood itu karena sebenarnya menggunakan GoFoodnya sendiri nggak boleh gitu loh. Apapun alasan Anda. Nah, walaupun ada ulama yang dulu juga membolehkan pada saat COVID. Nah, tapi kalau ternyata kita beli sendiri itu masih bisa, itu nggak boleh pakai GoFood. Itu mengikuti penyampaian dari ulama yang saya ikuti. Insya Allah beliau warok ya dalam artian apa namanya berhati-hati dengan harta-harta tersebut. Nah, saran saya ya jangan ngambil GoFood, begitu juga jangan ngambil bonusnya, karena akadnya sendiri tidak sah. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi pembahasannya memang agak panjang kalau membahas GoFood ya, cuman mungkin kita sharing di lain waktu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tipsnya kalau apa namanya ketemu sama lingkungan yang seperti itu? Ya, pertama tetap kita sampaikan dengan hikmah yang baik. Bahwasannya itu tidak boleh. Masalah mereka menerima atau tidak, ya itu urusan mereka. Tapi untuk kebaikan diri Anda sendiri, idealnya Anda menjaga jarak dengan lingkungan seperti itu. Nah, perkuatlah dengan lingkungan yang mendukung Anda untuk anti riba atau mempelajari syariat lebih mendalam. Bukan terus memutus silaturahmi, tidak. Tapi jangan terlalu mendalam dengan lingkungan seperti itu. Karena yang dikhawatirkan itu memang lingkungan itu berpengaruh gitu loh. Kalau dia mau belokin kita ke kiri, kita ikut, itu yang dikhawatirkan. Padahal kita udah ke kanan bener. Harusnya bawa mereka ke kanan, bukan malah kitanya ikut ke kiri. Nah, makanya di sini kan harus dipahami hal-hal tersebut. Dan memang mohon maaf ya Pak Hernandi, saya itu sering menemui orang-orang yang nggak tertarik masalah syariah, bahkan mungkin menolak walaupun dia Muslim. Nah, yang saya lihat orang-orang yang seperti itu mohon maaf ya, itu kebanyakan hartanya dia dapat dengan cara yang haram itu. Nah, jadi ya ini walau alam ya.
semoga juga nauzubillah min dzalik tidak terjadi sama kita. Jadi orang-orang yang muslim yang menolak syariat diterapkan itu, mohon maaf ya, kebanyakan itu juga dari hartanya itu dari hasil yang haram gitu loh. Nah, masalahnya kan tahu nggak harta haram apa aja. Itu yang juga menjadi penting untuk dipahami. Nah, saya nggak minum khamar kok. Ya memang nggak cuma khamar, tapi banyak lainnya termasuk transaksi yang tidak sah. Contohnya pegawai bank, itu akad ijarohnya tidak sah. Maka dia bekerja itu tidak sah, termasuk gajinya itu tidak sah. Dan gaji yang tidak sah hakikatnya gaji yang haram. Ya maka itu haram buat dia. Jadinya begitu kan. Nah, hati-hati makanya cara mendapatkan harta ini yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi menutup kita untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran. Dan memang walaupun terlihatnya kita malah minoritas terhadap hal penerapan syariat, tapi itu yang benar, bukan terus yang mayoritas itu yang benar. Makanya kenapa mesti belajar lebih dalam. Begitu Pak Hernandi. Siap Ustaz, siap. Ya, Syukron. saya Mas, saya agak tertarik sama bajunya itu loh. Mau dilihatin perut. secara full. Dengan tulisannya perut aku gitu loh. Ya saya Siap, tahu siap itu Ustaz. perutnya jenengan, nggak usah ditulis juga saya tahu itu perutnya jenengan. Siap siap, Promosi. Siap, begitu ya. siap. Pak Hernandi, Masya mantan Allah. mas, siap. Terus. Oke, Keren, sami-sami. keren. Baik, kita berikutnya masuk ke yang chat Zoom dulu ya, Sat ya. Dari Ibu Tulus Ramadhani. Oh, tidak, bentar lah ya. Dari Kosmetik Bekasi, Masya Allah, udah kosmetik ya. Assalamualaikum Ustadz, 2015 saya pernah membeli tanah dari dana riba. Dulu belum tahu riba, Alhamdulillah. Apakah saya boleh memiliki tanah tersebut? Atau harus saya ikhlaskan karena dulu belinya pakai uang riba? Jazakallah khairan, Ustadz. Jawabannya, Ustadz, boleh? Mungkin personnya bisa open mic. Ini Boleh. Mbak atau Pak Ah, ah. Bro? Atau ini bareng-bareng, Ustadz. Soalnya nama Zoom-nya Kosmetik Bekasi, Us. Silahkan Silakan. itu. Oh ya, udah aktif. Suaranya nggak keluar. Baru aktif. Iya. Oh ya, silakan Assalamualaikum Ibu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana ini? Alhamdulillah senang banget bisa gabung. Oke. Jadi gini Pak Ustadz, katanya kan unsur kepemilikan harta, salah satunya itu kan syarat harta itu diperoleh dengan cara yang halal. Hmm. Nah, Terus? pada tahun 2015 ini saya pernah beli tanah, tapi belinya itu pakai uang riba. Qadarullah dulu Hmm. belum tahu, Pak Ustadz belum ngaji gitu, jadi belum paham Ya ngapain ngaji kan gitu. biar nggak tahu terus. Iya, Jadi nggak alhamdulillah tahu itu sudah. riba gitu. Jadi iya, heeh. Terus setelah tahu kalau syarat kepemilikan harta itu syaratnya harus diperoleh dengan cara yang halal, jalan yang halal gitu. Jadi ragu-ragu terus ini tanahnya berarti halal atau haram untuk dimiliki gitu, Pak Ustadz. Ya, siap. Nah, ini misalnya konsumen ya, konsumen. Nah, di sini bank. Nah, kemudian ketemu sama penjual, penjual tanahnya. Nah, sebenarnya akad jual belinya itu antara konsumen dengan penjual kan. Iya, Nah, jual belinya itu di sini. Nah, tapi Anda membelinya itu menggunakan dana dari bank. benar. Makanya pinjamannya itu akadnya di sini. Begitu kan? Nah, sebenarnya Iya, apabila Anda pinjam ke bank, itu yang terjadi akad qard. Berarti memindahkan uang miliknya bank menjadi milik Anda. Boleh nggak itu? Boleh. Yang nggak boleh itu bunganya atau ribanya. Tapi perpindahan uangnya sah atau tidak? Untuk pinjamannya. Sah. Maka apabila Anda gunakan uang itu untuk membeli kepada pemilik tanah, itu jual belinya sah. mm-mm. Nah, yang haram itu cuman di sini ada pinjaman ini terjadi, ini mohon maaf kok. Nah, terjadi riba.
Nah, di pinjaman ini terjadi riba. Nah, riba itu ditambahan atas utang piutangnya. Maka kalau nggak ada tambahan, tidak terjadi riba. Nah, Mm-mm. kalau bicara tentang jual belinya, posisinya di sini. Nggak ada urusannya dengan ribanya pinjaman Anda. Karena perpindahan atas pinjaman dari bank kepada konsumen, itu boleh, yang nggak boleh ribanya. Lalu Anda beli, buat beli tanahnya pemilik, boleh, maka tanah itu sah Anda miliki. Nah, yang nggak boleh Mm-mm. Anda lakukan adalah memberikan ribanya, yaitu bunga-bunga itu. Atau secara keseluruhan BDO, bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Begitu. Dengan Mbak siapa namanya? Mbak Yopi, Bro. Pak Ustadz. Siapa? Yopi. Mbak Yofi. Heeh. Oke. Nah, jadi sebenarnya kepemilikan tanahnya sah Anda miliki. Yang tidak boleh Anda lakukan Hmm. tuh ribanya. Qadarullah udah selesai sih, Pak Ustadz. Ya wes, alhamdulillah. Berarti kan sekarang udah tahu itu haram dan sudah lewat. Iya, Tinggal alhamdulillah. tinggal ditobati yang lalu itu. Tapi kalau kepemilikan tanahnya sah Anda miliki. Semisalnya Anda mau hibahkan ke saya, buat saya juga sah itu sebenarnya kalau Anda mau hibahkan. Saya aja gimana, Sat? Ya sudah, kita bagi dua, Mas Nur. Oke. Masya Begitu ya. Allah. Kalau di Bekasi, Alhamdulillah. insya Allah kami ada kantor di Bekasi, Mbak. Di Galaksi. Silahkan kalau mau belajar muamalah Oh, lebih detail, bisa ke sana atau kontak ke admin kami juga. Nanti dihubungkan dengan admin yang Jakarta atau di Bekasi itu. Biar Baik, belajarnya baik, itu baik. komprehensif, bukan cuma satu-satu terus kontemporer begini. Karena idealnya itu mempelajarinya dasar teorinya. Begitu Benar-benar. ya? Nggih, nggih. Alhamdulillah. Siap. Jazakallah khair Ustadz Oke, ilmunya. siap. Afwan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yofi tadi ya dari Bekasi. Kita berikutnya dari Pak Miftahuddin. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Miftahuddin. Jazakallah khairan Ustaz, sharing ilmunya. Siap. Jenengan di mana Di tinggalnya? Tangerang, Karawaci. Oh, siap. Karawaci. Berapa kali suka Ya, ke situ? Oke, siap. siap. Ya, tadi Ustaz sampaikan mengenai imani ya. Kebetulan kan saya gunakan untuk bayar tol Ustaz. Apakah itu memang masuk kategori subhat atau haram tuh? Karena mau tidak mau itu tidak alternatif bayar tunai kan gitu. Yang kedua, eh, saya punya resto yang rukonya sewa. Hmm. Nah, yang pemilik tuh mau jual. Kalau tidak, saya harus pindah karena dia sudah harus jual gitu kan. Nah, ini Hmm. saya ada dana tunai juga tapi nggak cukup, sehingga saya harus cari yang paling dekat sih BSI ya, Bank Syariah gitu ya. Kadang-kadang mungkin itu apa itu juga Hmm. kategorinya subhat atau haram juga. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Siap. Oke. Jadi begini, kalau e-tol, jadi sekarang semua tol wajib pakai e-tol. Maka tidak ada opsi pembayaran secara langsung. Walaupun memang di e-tol itu sebenarnya kita memberikan deposit. Nah, deposit ini hakikatnya tetap core. Ya, tapi kalau menggunakan di semua tol menggunakan e-tol, maka memang cara pembayarannya menggunakan e-tol. Itu memang teknis untuk mempermudah penggunaan tolnya. Nah, maka selama tidak ada perbedaan dengan bayar secara langsung, yang mana nggak ada bayar yang langsung, memang alat pembayarannya cuma itu, maka tidak terjadi riba. Tapi terkadang e-tol juga bisa kemungkinan dipakai untuk transaksi yang lain. Misalnya, oh bisa buat belanja ke minimarket, misalnya gitu. Ya. Nah, ternyata ada penawaran, kalau pakai e-tol ini ada diskon segini. Nah, kalau bayarnya secara cash nggak ada diskonnya, ya itu jatuhnya riba. Maka kalau e-tolnya hanya untuk tol sih aman, tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya kalau kita mau perdalam hukum syariat terhadap jalan, itu sebenarnya tidak boleh negara membuat jalan yang berbayar, itu nggak boleh.
Karena jalan itu haknya kepemilikan umum. Nah, kan sebenarnya pihak yang menjalankan tol itu sebenarnya bisnisnya tidak sesuai syariah gitu. Nah, kalau kita kan karena terpaksa menggunakannya. Ya. Nah, tapi itu diskusinya di luar e-tolnya. Begitu. Nah, itu yang pertama, Pak Miftahudin. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kami melihat akad-akad di bank syariah itu juga masih salah. Sekarang coba kita diskusikan, tapi ini layar saya lagi agak trouble. Sekarang begini, apa yang Anda lakukan apabila Anda ingin membeli rumah itu dari bank syariah? Biasanya Anda datang menyampaikan pemesanan dulu kan. Bank syariah, apa namanya? Beliin rumah itu nanti aku beli melalui kamu dengan cara mencicil. Begitu kan? Maka dia itu pasti akan melakukan 2 kali transaksi jual beli. Harusnya. Yaitu apa? Bank itu membeli dulu kepada developer atau pemilik rumah. Setelah rumahnya jadi miliknya bank, baru ditransaksikan kepada konsumen. Begitu kan? Tapi biasanya dan umumnya dia akan mengikat jual beli antara bank syariah dengan pemilik rumah dengan kalau dia sudah beli, Anda wajib membeli gitu loh. Jadi jual beli satu antara bank syariah dengan pemilik rumah itu jual beli satu. Kemudian nanti terjadi jual beli dua antara bank syariah dengan jenengan sebagai konsumen. Nah, tapi jual beli satu itu mengikat atas jual beli dua. Oke, saya beli ya, kata bank syariah. Tapi kalau sudah saya beli, wajib Anda beli. Nah, ini jatuhnya multi akad, Pak. Dan itu tidak sah. Harusnya itu kalau setelah dibeli oleh bank syariahnya itu nanya, jadi dibeli enggak? Kalau nggak jadi beli juga boleh. Nah, tapi ngapain bank syariah beli rumah itu kalau nggak jadi dibeli? Ya. Karena dia itu bukan lembaga bisnis, bukan lembaga jual beli. Makanya dia tidak butuh rumah sebenarnya. Dan peraturannya bank itu lembaga intermediate. Hanya mempertemukan antara orang yang punya kelebihan uang sama yang kekurangan uang. Makanya kalau utang piutang jadi gampang. Selain memang murabahahnya di bank syariah itu banyak bermasalah. Saya ada materinya, tapi satu sesi sendiri. Nah, nanti bisa kita perdalam di lain waktu. Maka saran saya juga jangan menggunakan bank syariah. Begitu. Nah, akhirnya mana kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, gitu kan. Nah, kuncinya di ilmu. Nah, makanya harus paham akad-akad dasarnya. Contoh misalnya, coba kita cek kasusnya dengan. Sekarang harga ruko itu berapa? Kalau orang itu mau jual. Sekitar 1,2. Oke, terus dana jenengan berapa? Sekitar 700. Oke, mau nggak bisa nggak dinego yang 500 itu tempo selama setahun misalnya, tapi Anda juga harus mampu memperhitungkan Anda bisa membayar dalam setahun. Begitu kan? Nah, sudah dicoba belum untuk nego ke dia? Atau kalau berani ya, Pak, saya naikin jadi 1,5, tapi saya minta 2 tahun. Itu akan menarik buat dia. Nah, atau enggak begini, kenaikan kenaikan harga tanah atau properti itu di sekitar 7, 8 sampai 10 lah. Kalau Pak Hernandi masih aktif nggak? Kalau kenaikan harga tanah menurut Pak Hernandi berapa, Pak? Sampai 10% tiap tahun? Oh, mungkin sudah tidak aktif ya. Nah, setahu saya kalau developer mau jual itu dinaikin sampai ke 9% atau 10%. Nah, maka kalau Anda akan kredit selama 2 tahun, naiknya sekitar 20%. Nah, naikin itu tanahnya dikalikan 20%. Nah, lalu totalnya itu Anda angsur selama 2 tahun. Atau misalnya gampangnya gini, Pak Miftahudin kalau mau ngambil ke bank syariah, itu nanti jatuh harga jual belinya berapa? Sudah pernah diperhitungkan belum dengan marginnya bank syariah? Enggak sih, artinya
saya hanya bertransaksi dengan bank syariah itu dari kekurangan 500 itu dia akan menentukan selama setahun berapa gitu, 2 tahun berapa gitu aja sih. Iya, jadi itu menggunakan nilai uangnya atau harga jual belinya. Enggak, dia nggak ada urusan dengan jual beli, Sat. Dia lebih ke Lah, berarti saya mau. berarti itu pinjaman loh. Iya, iya, betul, pinjaman. Ya, Karena Bang, memang transaksinya kalau kalau antara Bank penjual Syariah dan nggak pembeli. melakukan quote loh. Bank Syariah Ya, itu tidak pernah melakukan quote pinjaman. Dia pasti akan mencari akadnya, akad transaksi bisnis. Pasti dia akan kamuflase dengan murabahah, jual beli. Karena dia akan tahu kalau itu quote pinjaman terus minta tambahan itu riba dan apa bedanya sama bank konvensional. Nah, berarti kalau faktanya seperti itu semakin salah lagi itu bank tapi syariahnya. kalau kan nantinya bukan karena dia perlu jaminan gitu, Sat, ya, seperti sertifikat atau apa. Jaminan itu perkara berikutnya, itu juga ada pendalamannya. Tapi mengenai akad Hmm. awalnya itulah yang menjadi dasar. Karena Anda Oke. memiliki rumah itu kan gara-gara akad, bukan masalah ada jaminan atau tidak. Itu beda Hmm. diskusi. Nah, maksud saya itu harusnya itu Anda totalkan dengan 700, misalnya ya. Kalau dia memang nutupi yang 500, dia minta kenaikan nilai nggak dari 500 itu? Nah, misalnya jadi 700, berarti kan ada kenaikan 200. Nah, berarti yang Hmm. tadinya harganya 12, dana yang akan Anda keluarkan itu 14. Nah, kenapa nggak dinego ke pemilik tanah, ke pemilik rumah? Oke, saya nggak 12, Pak. Saya malah berani 14. Nah, berapa lama tuh ngangsurnya? Tinggal disamakan aja sama kayak Bank Syariah itu. Dia kan pasti mikir, oh malah jadi 14 nih. Tapi mintanya 2 tahun. Nah, tinggal ukur kemampuan Anda, bisa nggak? Ya. Kita itu juga harus fair, jangan minta waktunya mundurnya jauh, tapi nggak menambah nilai buat si pemilik Ya. rumah dong. Nggak fair Ya. namanya. Padahal Betul, kalau kita betul. pinjam ke bank, kita siap bayar bunganya. Uang yang kita keluarkan lebih besar. Lihat tinggal dialihin aja sebenarnya. Begitu Pak Ya. Miftahudin. Baik, Siap. saat Kalau mau Jazakallah khair. mampir ke kantor di Jakarta, insya Allah kami juga ada Siap. bisa main di sana. Dan kalau ke Karawaci, kami sudah beberapa kali ada klien di sana. Ya. Sama mau nyelesain ke bank dan lain-lain juga. Jazakallah khair, Begitu. Sat. Siap, Ya. sami-sami Pak Miftahudin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Siap, Allah. Mas Nur. Mungkin satu lagi pertanyaan karena udah jam segini. Satu lagi ya, Sat. Baik, waduh. Ya, Ini ada insya Allah bisa kita di lain waktu lagi. banyak pertanyaan ini, Sat. Milih siapa, Sat? Wah, ya yang Waduh. lebih dulu lah, yang Yang lebih lebih awal dulu lah. ya. Baik-baik. Iya, Berikutnya dari Ibu Tulus Ramadhani. Assalamualaikum ya. Ustadz, saya pernah mengambil KPR di salah satu bank syariah. Saat itu KPR sekitar 135 juta, cicilan ke bank 2 juta selama 120 bulan. Di cicilan ke-60 saya mau lunasin dan kaget ternyata pelunasannya di angka 135 juta lebih. Bagaimana cara penyelesaian Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, gimana sih ini? Coba bisa Pak Tulus atau Bu Tulus untuk open mic mungkin. Berarti kan kalau 2 juta, ya, aktif Pak Tulus atau Bu Tulus, apakah bisa aktif? Ya, halo. Oh, Bapak Oke, ternyata. Pak Ya, Tulus ya. ya, yang G. Seberapa tulus Anda untuk Sangat tulus bertanya? sekali, Ustaz. Oh, sangat tulus sekali. Siap-siap. Maksudnya ini gimana sih? Jadi, saya tuh pengajuan KPR dulu di Bank Syariah tuh 135 juta nilai KPR-nya ya. Itu nilai KPR-nya Ya, nilai atau KPR-nya. nilai rumah yang dibeli oleh bank syariahnya? Nilai KPR-nya, Ustaz. Jadi nilai pembiayaan yang dibiayai oleh Bank Syariahnya. Kalau menurut saya pemahaman jenengan salah karena kalau cicilannya 2 juta selama 120 itu kan 240 dong. Iya, waktu saya beli kan ada DP segala macam. Saya masih kekurangan dana. Kemudian itu dibiayain oleh Bank Syariah senilai 135 juta ke developer. Oh, DP jenengan berapa? Kurang lebih kalau nggak salah sekitar 35 jutaan saat itu. Berarti kurang 135. Berarti harga rumahnya sebenarnya 170. Ya, betul.
Oke, terus? Kemudian berjalannya waktu kurang lebih sekitar 50 bulan, 60 bulan, di bulan ke-60 kita kan Hmm. melakukan pelunasan karena ada dana. Nah, setelah dilakukan pengecekan, nilainya ternyata masih di 135. Hmm. Gimana? Terkagum-kagum nggak jenengan? Iya, kalau kalau mending kayak gitu mending nahan 5 tahun gak beli rumah kan Ustadz ya. Iya. Tadi Heeh, tadi berapa tahun cicilannya? cicilan 120. 6 60 bulan. Hah? Berapa Di bulan? cicilan, di cicilan ke-60 Pak Ustadz, di pertengahan lah, kurang lebih 60 bulan. Oke. Jadi caranya itu begini sebenarnya ya. Ini kan konsumen. Iya. Oke. Di sini bank syariah. Hmm. Oke. Di sini developer. Iya, betul. Nah, harusnya itu terjadi jual beli satu dulu di sini. Karena Hmm. nggak mungkin bank syariah itu menjual kepada konsumen rumah yang belum jadi miliknya. Karena kaidah awal di dalam jual beli itu la tabi Malaysia indaka. Janganlah Hmm. engkau menjual barang yang belum ada di sisimu, salah satunya itu belum dimiliki. Hmm. Maka hukum asal jual beli, penjual itu wajib sudah memiliki barangnya. Iya. Oke. Nah, yang kemudian terjadi jual beli duanya antara bank syariah dengan konsumen. Iya. Kan begitu kan? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau jual beli satu, penjualnya siapa, pembelinya siapa? Jual beli satu. Penjualnya kan developer toh? Developer. Oke, penjualnya developer toh? Nah, Iya, betul. pembelinya kan bank syariah kan? Iya. Iya kan? Nah, berarti kalau harga rumah itu sebenarnya 170, Mm-mm. harusnya bank syariah itu ngasih ke developer uang berapa? 170 dong. Iya, betul. Kenapa kok 135? Karena 35-nya sudah jadi DP-nya jenengan kepada developer, begitu? Iya, betul. Oke, kalau 35 jutanya itu adalah DP jenengan kepada developer, saya tanya, sebenarnya jual belinya di mana sih? Jual belinya kan di sini berarti. Hmm. Jual belinya antara konsumen dengan developer. Karena Anda sudah ngasih 35, begitu Hmm. kan? Iya. Nah, terus kurang 135 kan? Iya, betul. Saya tanya, berarti yang beli ke developer itu konsumen atau bank syariah? Konsumen. Loh, berarti kok ada uang 135 dari bank syariah? Nah, Iya. ini akadnya bukan jual beli, tapi pinjaman alias kord. Sama kayak bank konvensional itu. Hmm. Maka yang terjadi, bank syariah itu bukan membelikan Anda rumah, terus dijual lagi ke Anda, tapi minjemin duit 135. Lah kok duit 135 itu pinjaman, minta tambahan. Berapa itu jadinya? 240 kan tadi kan? Iya, betul. Maka sebenarnya 135 jadi 240, ada perbedaan 105 dan itulah ribanya. Hmm. Dan karena ini bank syariah, maka itu riba syariah. Gimana coba? Nah, maka sebenarnya transaksinya telah terjadi transaksi yang ribawi. Bahkan oleh bank syariah sendiri. Nah, semakin terkaget-kagetlah Anda, karena 135 itu dengan skema 2 juta per bulan dikali 120 yang jatuhnya 240. Harusnya kalau bulan ke-60 sudah berapa angsuran Anda? 120. 120, tapi dia Iya. bilang masih 135. 35. Oke, saya tanya alasannya dia apa? Jangan tanya nggak ke dia? Katanya sudah termasuk sama marginnya dia gitu kan. Perhitungannya mungkin harga Nah, plus itu margin. loh, margin yang Oh, mana? Hmm. Karena kalau memang Anda misalnya murabahah sama dia dan jadinya itu 2 juta kali 240 kali 120, berarti Ya, totalnya berapa? 240 kan? 40 ya. Berarti harusnya harga jual belinya berapa? Ya 240. 240 kan? Iya, Maka kalau betul. Anda udah ngangsur 120, Hmm. berarti Anda kurang berapa? Kurang 15.
Enggak, maksudnya kalau Eh, dari kurang 240 Anda 120. udah bayar 120, Anda kurang 120 dong. Iya, 120. Karena kalau dia maunya kurangnya 135, harusnya harga jual belinya berapa? 255. Hmm. Kalau 255 dibagi 120 bulan, apakah angsurannya 2 juta flat? Enggak dong. Hmm. Nah, ini udah salah semua akadnya. Kalau dia bilang margin, berarti harus jual beli. Berarti kalau jual beli, harusnya dia beli dulu ke developer. Kalau dia beli ke developer, dialah yang mengeluarkan 170. Nggak ada urusan sama 35-nya jenengan. Hmm. Harusnya setelah rumah itu dibeli oleh Bank Syariah, 35-nya itu Anda bayarkan ke Bank Syariah sebagai DP kepada Bank Syariahnya. Ya. Yang mengurangi dari total 240. Begitu loh. Nah, makanya ini kan harganya nggak jelas. Nah, ini sudah berpotensi sangat riba. Ya harusnya Anda hentikan tanpa ada tambahan manfaat. Makanya kan itu sebenarnya transaksinya sama kayak bank konvensional. Cuman bedanya dia bilangnya ini pokok, ini margin. Padahal marginnya dia bunga itu. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Atau sebenarnya apa yang Anda ingin tanyakan, Jadi Pak yang saya Tulus? tanyakan apa? Artinya saya pengen melakukan pelunasan, cuman tidak sebesar yang dari sisanya ini tadi, yang dari sisanya Bank Syariah tadi. Makanya kalau Anda mau fix, pertama, lihat Hmm. dulu surat akadnya. Oh ya. Itu. Nah, kemudian sebenarnya Anda itu sebenarnya bukan akad jual beli, tapi perutangan. Dan dia ngutangi 135. Maka kalau Anda sudah cicil 2 kali 60, berarti total yang jenengan cicil berapa? 120 kan? Iya betul. Sebenarnya kalau nggak mau ngomongin riba, Anda itu cuma kurang 15 juta. Hmm. Berani nggak ngomong? Gitu kan? Iya iya Dan betul. seseorang berani ngomong atau tidak, pasti karena ilmu. Pertanyaannya, jenengan sudah punya ilmunya belum? Nah di sini Ustaz saya pengen cari ilmunya. Ya, tapi nggak ideal. Belajar itu cuma saknyuk-saknyuk. Hmm. Datangi materi konferensinya. Oke, berarti ini apa? Core. Oh, berarti ini murabaha. Oke, cari kajian murabaha. Nah, termasuk besok, kalau memang Anda mau menyelesaikan utang bank ini dengan cara tidak ribawi, nah, monggo ada kelas yang nanti dari Pak Chandra itu. Nah, yang datangi dengan komprehensif gitu loh. Jangan cuma saknyuk, saknyuk, saknyuk. Anda mengeluarkan riba segede itu aja, investasi di kelas, nggak berani, hitungannya terlalu berhitung sekali. Padahal ini hal yang syar'i gitu loh. Ya. Nah, nanti tinggal diposisikan. Dan memang bank syariah itu masih banyak. Dia itu sebenarnya kalau fatwanya bisa jadi ada yang benar. Tapi faktanya oleh banknya sendiri itu salah implementasinya. Saya sudah berapa kali dampingi klien saya ketemu bank syariah itu. Dan pegawai bank syariah itu tidak diajari akad, dia itu diajarinya SOP. Pokoknya kamu kalau jualan begini. Makanya dia kalau diskusi akad, mohon maaf ya, kalah argumentasinya mentah mereka. Tapi masalahnya Anda paham akad enggak untuk bisa memposisikan itu. Dan sebenarnya bernegosiasi dengan bank syariah itu lebih mudah karena dia sudah menjudulkan diri dengan syariah yang harusnya juga tidak ingin ribawi, tidak ingin akad batil. Makanya yang klien saya yang satunya itu pegawai banknya itu nerima gitu loh argumentasi saya. Cuman dia mau mensolusikan tapi tidak melanggar peraturan. Itu yang lagi dia pikirin. Karena hujah dia juga lemah terhadap pemahaman akad. Nah, tinggal kitanya itu paham akad enggak gitu loh. Makanya kalau klien saya kan kurang paham, makanya pakai konsultan, dibawa lah untuk diskusi itu. Karena kalau enggak itu tetap riba, walaupun notabene banknya dilabeli syariah. Bahkan dosanya jadi dua, sudah mengelabui syariah dan ternyata terjadi riba juga. Lebih jujur yang bank konvensional, kalau bank konvensional itu dosanya cuma satu, riba tok gitu. Jadi gimana? Kita ke bank syariah apa ke bank konvensional ini? Ya enggak dua-duanya ya. Begitu Pak Tulus. Oke siap Ustaz. Jenengan tinggal di mana?
Saya di Banjarbaru, Ustaz. Banjarbaru di Jawa mana? Kalimantan Selatan, Ustaz. Oh, siap, IKN, kami belum IKN. buka cabang di sana. Oh iya, Ya, iya, iya, IKN, IKN. Siap, siap. Nah, silakan kalau mau diskusi lebih lanjut atau ikut kelas-kelas yang free juga dari kami juga bisa. Nah, yang terpenting bagaimana mendatangi majelis. Nah, kalau nggak ada yang offline, silakan online. Tapi kalau ada yang offline, itu lebih baik lagi. Begitu ya. oke, siap Ustaz. Tetap Terima kasih. semangat ya, Pak Tulus. Semoga Oke, selalu tulus dan bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai syariah. amin, amin. Oke. Terima kasih, Ustaz. Amin, amin, Oke, amin. sami-sami. Baik, jazakallah khairan Ustadz Fili yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dan juga memberikan materi. Masya Allah, sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat membingungkan, dan juga sangat mencerdaskan ya. Bahkan setelah selesai kajian atau kelas kita pada malam hari ini, bisa lebih pintar dari teller-teller bank ya Ustadz ya. Amin, amin. Baik, mohon maaf ini yang sebesar-besarnya jika banyak sekali saat pertanyaan yang belum masuk. Insya Allah kita akan hadir kembali ya di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena memang materi-materi seperti ini harus kita ikutin terus kalau kita belum benar-benar paham bagaimana cara untuk berpikirnya, bagaimana cara untuk mendapatkan penyesuaian dari dalil-dalil yang sudah sering kita dapatkan ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami dari bisyara.id akan memberikan solusi bagi Bapak Ibu sekalian yang bingung bagaimana dalam kita untuk tidak terjerat dalam riba, ya, punya utang dari lembaga ribawi, bagaimana cara menyelesaikannya, dan juga dapat suntikan dari dana, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, tapi mau bisnis tapi takut dengan modal riba, bagaimana caranya? Insya Allah dari bisyara.id ada solusi penyelesaian utang riba dan permodalan tanpa riba yang insya Allah dibersamai oleh Pak El Chandra dan juga Ustadz Firly Ferdiansyah ya. Jadi beliau-beliau ini adalah kakak beradik ya. Seseru apa? Kalau kita tidak ikut, pasti kita nggak tahu seseru apa ya. Nah, seperti ini materi-materinya yang insya Allah nanti akan disampaikan. Materi pertama itu tentang solusi penyelesaian utang riba. Yang kedua adalah solusi permodalan tanpa riba. Dan juga untuk investasinya, ya khusus hari ini terakhir ya early bird-nya itu di tanggal 20 Februari. 400.000 untuk satu orang dan untuk dua orang dapat lebih murah lagi yaitu 700.000 rupiah dan kelas ini melalui via Zoom ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah seperti ini untuk rundownnya itu di setiap hari Senin dan Kamis ya, di hari Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis di jam 8 sampai jam 10 melalui Zoom. Ya, insya Allah ini akan menjadi salah satu solusi atas keresahan, atas kegundahan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Ustaz Fili, untuk menutup kelas kita pada malam hari ini, boleh disampaikan saat closing statement agar lebih memuaskan kita semua lagi. Masya Allah. Silakan, Ustaz. Ya, tinggal pilihannya ada di Anda gitu loh. Karena kalau Anda berilmu, insya Allah sudah paham mana yang boleh, mana yang tidak. Maka Anda akan berhati-hati dalam beramal maupun menjalankan bisnis. Memang permasalahannya itu pasti termasuk ya pegawai bank itu kalau ditanya, kenapa kok daftar jadi pegawai bank atau masuk jadi pegawai bank? Ya karena dulu nggak paham ilmunya. Kalau mereka tahu, kemungkinan besar nggak daftar bank itu. Nah, sama saja sama yang pinjam dana di bank sebagai modal itu. Ada solusi-solusinya secara Islam, salah satunya dengan sirka. Nah, tapi sirkanya pun harus benar, karena kalau sirkanya salah ya sama aja nanti ngeriba juga gitu loh. Jadi jangan sampai lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Bedanya apa? Kalau buaya kan langsung dimaksud, itu kan. Kalau di singa itu ditetel-tetel dulu, baru dimakan. Nah, makanya pilihannya ada di Anda, datangi majelisnya, silakan. Ini bisa pas juga ada kajian secara online, makanya Anda dimanapun itu bisa mengikuti. Nah, masalah investasinya ya silakan bisa diusahakan, nilainya juga terukur dan bisa dicari solusinya. Nah, monggo untuk kedepannya eh, terus bersemangat untuk thalabul ilmi karena masih banyak ilmu-ilmu syariah yang belum kita pahami. Ini baru cuman bab-bab riba saja, belum kalau akad-akad itu kami bahkan ada kelas KBS ya, kuliah bisnis syariah. Kayak Pak Hernandi itu pada ikut itu 24 kali pertemuan itu. Nah, hampir 6 bulan. Nah, makanya ikuti terus kajiannya
datangi majelisnya, insya Allah nanti kalau sudah paham ilmunya bisa mengimplementasi. Begitu Mas Nur? Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz Firly Oke, Ferdiansyah yang siap sudah Afwan. memberikan materinya pada malam hari ini. Dan harapannya kita juga akan terus bisa membersamai dari Bapak Ibu sekalian agar persoalan ketidaktahuan kita menjadi tahu karena dunia ini hanya sifatnya sementara dan kita juga perlu serius dalam belajar masalah muamalah. Karena muamalah ini bukan perkara yang sangat-sangat harus diabaikan ya. Perlu kita pelajari agar dunia atau bisnis kita itu bisa dapat di dunia ataupun di akhirat menjadi amal soleh kita. Baik juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut dan sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya belum bisa beberapa pertanyaan. Insya Allah kita akan hadir lagi membersamai Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim Bisyaro.id mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Firly Bisyaro. Semoga Yes, sehat selalu dan selalu memberikan amin. edukasi-edukasinya. Dan kami dari tim Bisyaro.id mohon maaf yang sebesar-besarnya lagi dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Hernandi, Siap, Pak Ustaz Dedi Afwan. Wahyudi, Siap, semoga siap, besok siap, audionya udah bisa, Ustaz. Pak. Matur suwun. Siap. Insya Iya, Allah, sama-sama. betul. Insya Allah. Jazakumullah khairan Afwan. katsiran. Ya, Mantap. waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat-sehat, ye. Sehat-sehat selalu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ibu Elis, terima kasih. Amin, Pak amin, Dedi, Allahumma terima kasih amin. banyak. Pak Muhammad Said, terima kasih banyak. Pak Dedi Wahyudi, Pak Miftahud, Pak Sony, Ibu Yofi tadi ya, kosmetik, dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian.